Prediksi Dinamo Zagreb versus AC Milan 26 Oktober 2022. Dinamo Zagreb akan menjamu AC Milan di Stadion Maksimir pada matchday 5 grup E Liga Champions 2022-23. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Rabu 26 Oktober jam 2 waktu Indonesia Barat. Bagi Dinamo maupun Milan, laga nanti adalah laga yang harus dimenangkan, sebab hanya kemenangan yang bisa membuat peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar terjaga. Pada matchday 2, Milan mengalahkan Dinamo 3-1 di San Siro. 3 gol Milan dicetak oleh Olivier Giroud, Alexis Saelemaekers, dan Tomaso Pobega, sedangkan 1 gol Dinamo diciptakan oleh Mislav Orsic. Setelah itu, Dinamo hanya mampu meraih 1 poin dari 2 bentrokan dengan Salzburg 0-1 tandang, 1-1 kandang. Namun itu sedikit lebih baik daripada Milan yang 2 kali dikalahkan Chelsea dengan agregat gol 0-5. Milan dan Dinamo saat ini menempati posisi 2 terbawah dengan koleksi masing-masing 4 poin. Mereka tertinggal dari Chelsea yang sudah mengumpulkan 7 poin serta Salzburg yang mempunyai 6 poin. Dinamo tak akan bisa lolos ke babak 16 besar jika kalah dari Milan, sedangkan Chelsea terhindar dari kekalahan saat tandang ke markas Salzburg. Jika kalah dari Milan, sedangkan Salzburg versus Chelsea berkesudahan imbang, maka Dinamo akan dipastikan finish peringkat 4. Sementara itu, Milan tak akan bisa lolos jika sampai kalah dari Dinamo dengan margin 3 gol atau lebih. Jika kalah 3 gol atau lebih dan Chelsea kalah di kandang Salzburg, maka Milan akan finish peringkat 4. Jika mereka kalah dari Dinamo, sedangkan Chelsea kalah dari Salzburg, Milan juga tak akan bisa lolos ke babak 16 besar. Dari data statistik, Dinamo cuma menang 1 kali dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Namun Dinamo tak terkalahkan dalam 9 laga kandang terakhirnya di Liga Champions. Sedangkan Milan cuma menang 2 kali dalam 13 laga terakhirnya di Liga Champions. Milan cuma kalah 1 kali dalam 10 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Prediksi skor akhir Dinamo Zagreb versus AC Milan 0-1. Brahim Diaz akan hengkang, AC Milan bidik Luis Alberto sebagai pengganti. Kebersamaan AC Milan dan Brahim Diaz dipastikan hanya akan bertahan sampai akhir musim 2022-23. Sebagai penggantinya, Rossoneri berencana memboyong Luis Alberto dari Lazio. Di akhir musim nanti, Milan bakal kehilangan 1 pemain pentingnya, Diaz. Pemain berusia 23 tahun ini akan pulang ke Real Madrid. Ya, status Diaz di Milan hanya sebagai pemain pinjaman. Walaupun hanya berstatus pinjaman, pemain blasteran Spanyol Maroko ini justru sudah berada di Milan sejak 2020 lalu. Peningkatan performanya terbilang bagus selama 2 tahun terakhir. Itu yang membuat Madrid merasa masa peminjaman Diaz sudah cukup. Bagaimanapun, Diaz adalah pemain penting bagi Milan. Walaupun tak selalu bermain, Diaz tetap jadi pemain yang masih sering tampil, setidaknya dari bangku cadangan. Total sudah 93 pertandingan dijalaninya sebagai pemain Milan. Pemain yang biasa beroperasi di posisi gelandang serang dan sayap kanan itu sudah mencetak 15 gol dan 9 assist di semua ajang. Tentu saja jumlah itu lebih banyak daripada yang dibuatnya bersama Madrid. Diaz baru mencatatkan 21 pertandingan, 2 gol dan 3 assist selama membela Los Blancos. Maka tidak heran jika manajer Stefano Pioli seperti kebakaran jenggot ketika tahu akan kehilangan Diaz. Ia dan petinggi klub kini mulai mendata pemain yang layak untuk direkrut. Alberto masuk dalam daftar tersebut. Pemain yang kini berusia 30 tahun ini dianggap masih punya kemampuan bermain sebagai playmaker, posisi yang tengah dibutuhkan di Milan. Namun, keinginan Milan ini tampaknya tidak berjalan mulus. Milan akan bersaing dengan Sevilla yang juga berniat mendatangkan Alberto. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan, situasi Alberto di Lazio memang sedang tidak bagus. Kesempatan main Alberto semakin minim.
Jadi ia hendak mencari klub baru yang bisa menjamin menit bermain yang lebih banyak. Walaupun kontraknya masih ada sampai 2025 mendatang. Alberto baru bermain sebanyak 7 kali dari total 14 kali Lazio bertanding. Itu pun hanya 2 kali bermain dari menit awal. Sisanya lebih banyak sebagai pengganti. Meski begitu, Alberto masih menunjukkan tajinya. Di usianya yang sudah kepala 3, Alberto sudah mencetak 4 gol hanya dari 7 pertandingan tersebut. Jelang laga Dinamo Zagreb versus AC Milan, Stefano Pioli ngaku tak mau anak asuhnya marah-marah. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan jika dirinya tak ingin anak asuhnya marah-marah dan meminta untuk tetap fokus saat hadapi Dinamo Zagreb. AC Milan sendiri sangat membutuhkan poin agar dapat tetap bersaing mendapatkan slot di fase gugur Liga Champions. Tentu saja skuad asuhan Stefano Pioli sendiri kini tengah berada di atas angin usai berhasil menyapu bersih 2 laga sebelumnya. Di grup E sendiri, AC Milan kini menduduki posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 4 poin. Laga ini sekaligus akan menjadi momentum AC Milan untuk bangkit dari kekalahan di Liga Champions setelah sebelumnya harus takluk dari Chelsea 2 kali berturut-turut. AC Milan sendiri berusaha menjaga asa untuk tetap lolos ke babak selanjutnya dan menargetkan kemenangan pada laga melawan Dinamo Zagreb nanti. Meski masih belum bisa diperkuat Alexis Lemaikers, Zlatan Ibrahimovic dan Mike Maignan, namun AC Milan sendiri dipastikan akan menurunkan kekuatan penuh pada laga tersebut. Pelatih AC Milan Stefano Pioli pun mengungkapkan beberapa hal terkait persiapan anak asuhnya pada laga melawan Dinamo Zagreb yang akan digelar di Stadion Maksimir nanti. Menghadapi Dinamo Zagreb pada laga tandang, AC Milan sendiri akan berupaya keras demi menjaga peluang untuk dapat lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions. Hingga saat ini, skuad Rossoneri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan pada babak penyisihan grup E Liga Champions. Sosok pelatih AC Milan tersebut juga bertekad akan memberi kekalahan perdana untuk Dinamo Zagreb di kandang mereka sendiri yang masih belum terpecahkan sejak Desember 2021 lalu. Pertandingan ini sangat berarti. Kami ingin mencapai pertandingan terakhir dengan peluang lolos, jadi kami membutuhkan penampilan yang penting, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli dikutip dari Football Italia. Kami tidak membutuhkannya. Kami membutuhkan fokus dan kejernihan. Lanjutnya, Dinamo belum pernah kalah dalam pertandingan kandang sejak 2021. Mereka lawan yang tangguh. Kami harus menjalani pertandingan dengan baik. Terkadang tim agak terlalu tegang dan seharusnya itu tidak terjadi besok. Bagi saya setiap pertandingan sangat penting. Kami mempersiapkan setiap pertandingan seolah-olah itu yang terakhir, pungkasnya.